Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu dan tercapai cita-cita menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Pada video part 12 ini ya, saya akan share soal dan pembahasan lengkap TKP ya, tipe HOTS teman-teman, untuk persiapan teman-teman tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Nah, apalagi untuk tahun ini passing grade-nya untuk TKP naik ya teman-teman. Jadi harus lebih tekun lagi belajarnya. Semangat. Oke. Soal nomor 1. Di kantor Anda memiliki teman yang kurang menghargai hasil pekerjaan Anda, suka egois dan sombong. Bahkan teman-teman Anda juga tidak menyukainya. Sikap Anda. A. Saya akan memahami perbedaan karakter setiap orang, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saya bisa menempatkan sewajarnya dan berbicara seperlunya secara proporsional. B. Saya akan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter dan sifat masing-masing, namun untuk menyadarkannya saya akan bersikap seperti dirinya ketika menghadapinya agar dia bisa memahami kalau sikapnya menyakiti orang lain. Oke, kita pilih yang C nih ya. Saya akan memahami karakter teman tersebut, namun saya tidak terlalu memikirkannya. Dan untuk menghindari masalah, saya lebih baik menghindar berurusan dengan dan berbicara dengan dia. Saya akan fokus pada tanggung jawab pekerjaan saya. D. Saya akan memahami perbedaan karakter setiap orang, termasuk teman saya ini, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Agar tidak tersakiti, maka saya harus pintar mengambil hatinya. Kalau yang E, memahami perbedaan karakter adalah hal yang wajar, namun saya akan tetap memberitahunya perihal sikapnya secara sopan dan bersikap baik meskipun tidak mudah. Hal ini untuk menghindari konflik dalam lingkungan kantor. Oke teman-teman, kita coba lihat soalnya lagi ya. Jadi kalau untuk kerjakan TKP, tipsnya teman-teman harus menguasai itu ya, kisi-kisi materi ya. Udah saya share sebelumnya, yaitu kisi-kisi materi TKP. Teman-teman harus menguasai 11 aspek ya. Sebenarnya ada 15 aspek teman-teman ya. Ada 15 aspek. Nah, tapi saya ringkas kemarin jadi 11 aspek yang perlu teman-teman kuasai. Nah, jadi kalau ngerjakan soal cara cepatnya, kalau kita analisa dulu nih, soal seperti ini. Soal seperti ini di kantor. Memiliki teman yang kurang menghargai hasil pekerjaan Anda, suka egois dan sombong. Nah, bahkan teman-teman juga tidak menyukainya, sikap Anda. Jadi kalau ada pertanyaan ini, kita langsung mengarahkan, udah harus bisa ini ya, harus bisa kemana ini, aspek kemana gitu. Jadi dari itu aspek teman-teman harus sudah kuasai ya, hafal gitu ya, udah dihafalkan. Kalau misalkan contoh, kalau aspek pelayanan publik kan jelas tidak mungkin. Aspek sosial budaya juga nggak mungkin gitu kan. Aspek profesionalisme tidak masuk gitu. Aspek jejaring kerja, kemitraan, ini tidak masuk seperti itu. Jadi teman-teman harus sudah di luar kepala nanti pada saat menghadapi tes, itu harus di luar kepala. Jadi kalau menghadapi soal TKP harus sudah langsung detek langsung. Ini soal ini arahnya kemana seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk soal seperti ini, jenis soal seperti ini nomor 1 seperti ini adalah aspek kemampuan beradaptasi teman-teman. Karena apa? Karena saat kita di kantor, otomatis kita akan memiliki teman berbagai karakter ya. Nah, otomatis ini adalah masuk ke aspek kemampuan beradaptasi. Nah, untuk aspek kemampuan beradaptasi, yaitu tujuannya untuk mengukur kemampuan dalam berperilaku, sosialisasi, baik berkaitan dengan dunia kerja maupun interpersonal ya. Nah, untuk cirinya ya, untuk ciri aspek kemampuan beradaptasi, ini adalah ada hal baru masuk teman-teman. Ada hal baru masuk, baik atasan, sistem, lingkungan, atau rekan kerja ya. Nah, ini masuk aspek kemampuan adaptasi. Untuk cara jawabnya nih ya, cara jawabnya
pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel teman-teman, aktif dan mau mencoba hal baru. Nah, oke. Kata kuncinya seperti itu ya. Jadi coba kita pilih jawabannya yang sesuai dengan tadi. Cara jawabnya pilih orientasi yang cerminan sikap supel, aktif dan mau mencoba hal baru. Seperti itu. Oke, untuk yang A. Ini ya. Untuk yang A, akan memahami perbedaan karakter setiap orang, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang penting saya bisa menempatkan sewajarnya dan berbicara seperlunya secara proporsional. Nah, ini jawaban juga bagus. Untuk yang B, ini akan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter dan sifat masing-masing. Namun untuk menyadarkannya saya akan bersikap seperti dirinya. Nah, jadi ini bersikap seperti yang temennya yang tidak enak tadi, yang suka egois dan sombong tadi. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi dia malah dendam gitu ya, dendam, jadi malah bersikap seperti temannya tadi. Oke, kita lihat untuk yang C ya. Yang C, saya akan memahami karakter teman tersebut, namun saya tidak terlalu memikirkannya. Dan untuk menghindari masalah, saya lebih baik menghindar berurusan dengan dan berbicara dengan dia. Saya akan fokus pada tanggung jawab pekerjaan saya. Ini kurang tepat juga. Coba kita lihat yang D, akan memahami karakter setiap orang termasuk teman saya ini, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Jika tidak tersakiti, maka saya harus pintar mengambil hatinya. Pintar mengambil hatinya. Nah, ini kurang tepat ya. Maksudnya kurang maksimal untuk nilainya. Sesuai yang tadi, kisi-kisi tadi ya. Untuk yang E, nah ini, memahami perbedaan karakter adalah hal yang wajar. Namun saya akan tetap memberitahunya perihal sikapnya secara sopan dan bersikap baik. Nah, meskipun tidak mudah, hal untuk menghindari konflik dalam lingkungan kantor. Jadi untuk yang poin maksimal teman-teman ya, poin maksimal itu di poin E ini ya. Memahami perbedaan karakter adalah hal yang wajar, namun saya akan tetap memberitahunya perihal sikap secara sopan dan bersikap baik. Karena tadi cara jawabnya adalah pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel, aktif ya. Di sini aktifnya apa? Akan memberitahunya. Nah, ini kata kuncinya di sini teman-teman. Saya akan tetap memberitahunya perihal sikapnya secara sopan dan bersikap baik. Jadi kata kuncinya di sini aktif ya. Oke, udah bisa dipahami ya. Jadi kata kuncinya itu aktif, supel dan aktif. Nah, di sini aktif. Oke. Jadi poin yang maksimal adalah di E. Untuk yang poin 4 itu di jawaban A ya teman-teman. Untuk yang poinnya 4 ini A. Untuk B ini malah balas dendam, mensikapnya dengan balas dendam, mensikapinya dengan seperti dia bersikap gitu ya. Jadi ini poinnya 1. Oke. Terus kalau yang C ini poinnya 2. Untuk yang D ini poinnya 3 teman-teman. Oke. Nah, ini tetap saya kupas ini ya. Untuk pembahasan lengkapnya tetap saya sampaikan di sini. Jadi nanti teman-teman untuk bisa diulang belajar seperti apa. Nah, ini tadi tujuannya, terus cirinya, nah, cara menjawabnya. Nah, ini teman-teman harus kuasai untuk nanti memudahkan teman-teman yaitu menghadapi soal TKP teman-teman. Oke. Soal nomor 2. Menjaga kebersihan adalah aspek penting dalam hal kesehatan. Anda termasuk orang yang sangat peduli terhadap kebersihan, termasuk di lingkungan kantor Anda. Suatu ketika, cleaning service membersihkan ruangan Anda, tetapi kurang bersih. Nah, sikap Anda nih. Oke teman-teman, ini dari belajar pengalaman nomor 1 tadi. Ini kita coba cara cepat nih teman-teman ya. Cara cepat nih. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita tanpa melihat ini ya, tanpa melihat pilihannya, kita analisa dulu nih. Menjaga kebersihan adalah aspek penting dalam hal kesehatan. Anda termasuk orang yang sangat peduli terhadap kesehatan atau kebersihan. Nah, termasuk di lingkungan kantor Anda. Suatu ketika cleaning service-nya membersihkan ruangan Anda, tetapi kurang bersih. Nah, sikap Anda.
Ini kita langsung larinya ke aspek mana gitu aja, cara cepatnya seperti itu. Jadi biar tahu nih, jadi soalnya ini menghadapi jawaban seperti apa. Nah, jadi tadi teman-teman saya harapkan udah menguasai aspek ya, 11 aspek yang sudah saya sampaikan di kisi-kisi materi itu. Nah, jadi ini kita masukkan satu persatu. Misalkan tadi aspek pelayan publik, misalkan nggak masuk. Aspek profesionalisme nggak masuk, misalkan seperti itu satu persatu sampai ketemu nih aspek yang pas apa nih. Nah, aspek yang pas ini adalah untuk soal nomor 2 adalah aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas teman-teman. Pada saat kita mau bekerja dihadapkan ada kendala ini ya. Ini tujuannya untuk aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas adalah untuk mengukur kemampuan pada saat posisi sulit nih ya. Kita mau kerja tapi ini di meja kerja kita atau tempat kerja kita masih kotor ini. Seperti itu, ada kendala. Nah, pada saat posisi sulit karena dalam pekerjaan kadang dihadapkan pada waktu dan posisi yang sulit nih. Kita mau mulai kerja tapi tempatnya masih kotor. Nah, oke, ini masuk ciri aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Untuk cirinya nih ya. Untuk ciri soalnya itu adalah ada sesuatu yang menghalangi teman-teman. Nah, intinya gitu ya. Ada sesuatu yang menghalangi kita menyelesaikan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mau kerja nih, ada sesuatu yang menghalangi. Lingkungan tempat kerja kita kan masih kotor, seperti itu. Kata kuncinya di situ. Terus untuk cara jawab nih. Cara jawabnya teman-teman pilih jawaban yang intinya itu mengerjakan tugasnya dengan diri sendiri sampai selesai. Nah, ini kan sebenarnya tugasnya cleaning service. Tapi kalau ada aspek seperti ini, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kita fokus mengerjakan sendiri sampai tuntas teman-teman. Lah, kita nyari aja poin yang seperti itu. Oke. Kita coba lihat yang A. Saya akan segera mengambil sapu dan membersihkan sendiri ruang kerja saya karena akan lama dan makan waktu kalau saya mencari cleaning service yang mengurusi kantor yang luas. Di sisi lain, saya harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan saya. Lah, ini sepertinya nih yang poin A ini, karena menyelesaikan sendiri ya. Nah, tadi ya. Tadi cara jawabnya adalah pilih yang intinya menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Ini sepertinya poin yang A ini, yang maksimal nih. Kita lihat yang pilihan B ya. Saya akan memanggil cleaning service untuk membersihkan lagi ruangan yang belum bersih. Saya mencoba berpikir positif, mungkin dia terlewat karena terburu-buru. Nah, ini bagus juga. Tapi ingat bahwa ada aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas itu menghendaki jawaban yang A. Harus dikerjakan sendiri ya. Karena juga efisiensi waktu. Seperti itu, karena ini tadi makan waktu juga kalau saya mencari cleaning service yang mengurusi kantor yang luas. Seperti itu. Coba kita lihat jawaban yang C. Saya akan berusaha mencari cleaning service tersebut dan akan memarahinya. Lah, ini malah negatif nih. Tidak. Ini poinnya malah kecil nih, karena memarahinya karena lalai dalam bekerja sehingga menghambat saya akan bekerja. Coba kalau kita bagi-bagi mencari cleaning service terus kita marah-marah, otomatis akan bad mood ya. Ini poinnya mungkin kecil ini ya. Untuk yang D, saya akan tetap mengerjakan tugas pekerjaan yang ada. Saya berpikir mungkin cleaning service lupa membersihkan ruangan kerja saya. Kalau yang D ini tidak sesuai teman-teman. Tidak sesuainya dengan ini ya. Ini tadi karena apa? Anda termasuk orang yang sangat peduli terhadap kebersihan gitu loh. Jadi nggak mungkin kita bisa bekerja dalam keadaan ruangan kerja kita kotor gitu loh. Ini paling bertentangan, ini poinnya paling kecil ini. D ini 1 ini ya. Terus yang E, saya akan berusaha mencari cleaning service tersebut dan memintanya untuk membersihkan bagian yang masih kotor dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi. Lah, ini masih bagus ini. Mencari cleaning service-nya, meminta membersihkan yang masih kotor dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi. Kita tapi ingat ya teman-teman ya, tadi cara jawabnya adalah yang dikehendaki kalau ada aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas adalah dikerjakan sendiri. Jadi untuk yang poin maksimal 5 adalah di A teman-teman ya. Untuk yang E ini poinnya 4. Ini yang bertentangan tadi D itu 1. Terus untuk yang C ini poinnya 2. Kalau yang B ini
poinnya 3 teman-teman. Oke. Nah, untuk pembahasan lengkapnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari di sini. Yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ya, A5, B3, C2, D-nya 1 poinnya, yang E-nya adalah 4. Kita fokusnya poin 4, 5 aja teman-teman ya. Kita usahakan kalau kita meleset di poin 5, minimal kita di poin 4. Oke. Next, soal nomor 3. Saat weekend adalah saat berkumpul keluarga. Suatu ketika Anda lembur nih karena ada tugas. Istri sedang memasak, sedangkan anak masih belajar menggambar di ruang tamu nih. Tiba-tiba listrik padam sehingga anak dan istri Anda panik nih. Sikap Anda. Oke, ini kita cara cepat nih teman-teman mengerjakan TKP ya. Saya anggap teman-teman sudah menguasai 11 aspek yang sudah sampaikan ya. Oke, ada soal seperti ini. Ini hubungannya kepedulian ya. Hubungannya dengan kepedulian dengan orang lain, apalagi dengan keluarga sendiri teman-teman ya. Ini adalah aspek kepedulian atau aspek orientasi pada orang lain teman-teman. Nah, untuk aspek orientasi pada orang lain, ini ciri soalnya nih, situasi dalam kelompok. Ini kan kelompok nih, ada istri gitu ya. Nah, terus cara jawabnya adalah pilih jawaban yang berorientasi pada orang lain, maksudnya kepeduli nih. Peduli pada orang lain, apalagi ini keluarga sendiri ya, ada anak dan istrinya. Oke, kita cari jawaban yang peduli. Nah, yang peduli. Yang A, saya akan diam saja dan tidur di kamar kalau anak istri saya tetap tenang. Namun apabila mereka ketakutan, saya akan mencari penerangan. Nah, ini diam saja. Ini poinnya masih kecil ini ya, nggak masuk ini. Yang B, saya akan mengkhawatirkan anak dan istri karena mereka takut gelap dan mencari lampu emergensi agar mereka tidak ketakutan. Lah ini masuk bisa ini. Yang B ini ya. Bisa alternatif jawaban yang poin. Terus yang C nih, kita lihat yang C. Yang C, saya akan mencari lampu emergensi agar anak tetap bisa belajar dan istri bisa melanjutkan memasak dengan penerangan yang cukup. Nah, oke. Terus yang D, saya akan berusaha mencari lampu emergensi apabila tidak ada satupun yang mencari penerangan alternatif. Nah, ini jaga gini ya. Ini istilahnya mengharapkan istrinya mencari sendiri gitu ya. Dia akan berusaha mencari lampu apabila tidak ada satupun yang mencari gitu. Ini poinnya main kecil ini. Nggak masuk nominasi poin 4 atau 5 ini. Yang E, saya akan tetap tenang dan menyuruh istri untuk menyalakan lampu emergensi karena istri lagi di dapur dan dekat dengan untuk mengambil ya, dekat maksudnya lokasinya untuk mengambil lampu emergensi. Nah, oke teman-teman, tadi ya ingat bahwa ini adalah aspek orientasi pada orang lain atau kepedulian. Nah, cari yang peduli, kita peduli pada anak istri kita, ini keluarga sendiri. Oke, jadi untuk yang paling tepat ini ya, paling tepat poin maksimal yaitu ini ya, care ya. Care itu peduli, yaitu yang B teman-teman. Saya mengkhawatirkan atau orientasi pada orang lain, peduli, mengkhawatirkan anak dan istri karena mereka takut gelap. Nah, dan mencari lampu emergensi agar mereka tidak ketakutan. Nah, ini. Nah, terus untuk poin 4-nya ini ya. Yang C, saya akan mencari lampu emergensi agar anak tetap bisa belajar dan istri bisa melanjutkan memasak dengan penerangan yang cukup. Nah, ini sebenarnya B sama C ini hampir ini ya, bisa seperti apa, mungkin membingungkan antara B dan C. Nah, tapi karena ini apa, soal yang dihendaki adalah jawabannya adalah kita orientasi pada orang lain atau berempati. Nah, jadi ini tadi, saya akan mengkhawatirkan anak dan istri saya karena mereka takut gelap dan mencari lampu emergensi agar mereka tidak ketakutan. Nah, langsung action seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun kita milih nih antara dan B dan C teman-teman. Nah, yang poin 5 dan 4. Nah, jadi ini B-nya poinnya 5, terus C-nya adalah poinnya 4. Nah, untuk yang A ini diam saja, ini poinnya 2 nih. Nah, namun apabila mereka ketakutan, saya akan mencari penerangan. Nah, terus yang untuk yang D,
Nah, D ini pasif nih ya. Ini pasif. Nah, ini poinnya 1 nih. Kalau yang E, nah ini poinnya 3. Oke. Untuk pembahasan lengkapnya seperti ini. Sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini cuma saya sampaikan di sini, tulis di sini biar teman-teman kalau misalkan diputar ulang untuk belajar lagi, teman-teman bisa lebih mudah untuk menguasainya. Ini ya. Pilih jawaban orientasi pada orang lain dalam kelompok, misalkan kerja, masyarakat, ataupun keluarga. Nah. Oke, next. Nomor 4. Suatu hari Anda dan rekan kerja diminta mewakili perusahaan nih untuk presentasi terkait proyek penting di kantor nih. Dengan proyek penting di kantor, rekanan dengan mengendarai mobil kantor, teman-teman. Pada saat itu jalan sedang macet, padahal meeting akan dimulai 10 menit lagi. Sesampai di pertigaan lampu merah menyala merah nih. Teman Anda mengajak terus maju saja menerobos lampunya ya, sikap Anda nih. Nah, sikap Anda ini oke. Kita cara cepat aja analisa soalnya. Ada soal seperti ini. Intinya mau menghadiri meeting ya, pakai kendaraan bermotor, terus lampu sedang menyala merah. Nah, ini sebagai seorang ASN nih, kita mengambil sikap terbaiknya seperti apa ini? Kita aspek apa ini ya? Oke, nomor 4. Nah, sudah saya sampaikan tadi, teman-teman harus sudah menguasai 11 aspek yang sudah saya sampaikan untuk perlu dikuasai. Kalau soal seperti ini, masuknya aspek yaitu integritas, teman-teman. Integritas diri. Nah, cirinya apa nih? Ciri soalnya itu mengarah pada kejadian korupsi, curang, pelanggaran. Nah, seperti itu. Ini kan pelanggaran nih. Kalau melanggar lampu merah berarti kan pelanggaran. Untuk cara jawabnya adalah pilih yang mengarah tindakan yang taat aturan, bersih, jujur, seperti itu ya, tanpa korupsi. Oke. Itu cara jawabnya seperti itu. Poinnya, nah, kita tinggal nyari saja nih yang mencerminkan integritas. Oke, kita lihat yang A. Saya akan mengikuti saran teman untuk menerobos lampu merah. Lah, jelas ini tidak baik ini. Lampu merah berarti ini poinnya paling kecil ini mungkin ya. Nggak masuk nominasi poin 4 dan 5. Oke, yang B. Saya akan segera berhenti, tidak ikuti kemauan teman saya karena kendaraan di depan saya juga berhenti. Karena saya harus tertib dan taat aturan demi keselamatan kami dan orang lain. Nah, ini juga ikut berhenti nih, tidak ikuti kemauan teman saya. Apalagi kendaraan di depan juga berhenti nih ya. Nah, ini bisa masuk nominasi. Oke. Kita lihat jawaban yang C, teman. Saya akan mengikuti menerobos lampu merah apabila kendaraan di depan saya menerobos. Juga agar tidak telat karena ini adalah meeting penting. Nah, ini intinya menerobos ini nggak masuk nominasi ini. Terus yang D ya. Saya akan berhenti meskipun teman saya menyuruh menerobos lampu merah. Wah, ini bagus nih. Karena saya mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dan mentaati peraturan di jalan. Misalnya telat datang, itu adalah konsekuensi karena tidak bisa berangkat lebih awal. Nah, ini bagus, ini masuk nominasi. Yang E, saya akan terus maju menyalip kendaraan di depan saya dan tetap berhenti di belakang marka agar saat lampu hijau menyala saya akan lebih cepat melaju. Nah, kita teman-teman, ini soal integritas ya. Pilih jawaban yang mencerminkan ketaatan, tidak melanggar. Jadi yang poin maksimal adalah yang D ini, teman-teman. Saya akan berhenti meskipun teman saya menyuruh menerobos lampu merah karena saya mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dan mentaati peraturan di jalan. Seperti itu ya. Ini yang poin maksimalnya yang D. Lah, untuk yang 4-nya, nominasi 4-nya di B ini ya. Segera berhenti, tidak ikuti kemauan teman saya karena di depan saya juga berhenti. Nah, untuk yang A, nah ini merobos, ini poinnya 1 ini, jelas nih poinnya kecil ini. Terus yang untuk yang C poinnya 2 ini juga nerobos juga C. Yang E, nah ini mending tapi poinnya 3, teman-teman, nggak masuk nominasi. Oke. Nah, ini untuk pembahasan lengkapnya seperti ini ya. Aspek integritas diri, teman-teman. Cirinya mengarah pada kejadian korupsi, curang, pelanggaran. Di sini adalah pelanggaran lampu merah ya. Nah, ciri caranya mengarah pada sikap bersih, jujur, tanpa korupsi, seperti itu. Nah, oke. Next, the last number,
nomor 5, Anda sudah berkeluarga dan akhir-akhir ini sering muncul masalah keluarga karena ibu mertua memiliki dan karakter dikenal galak dan perkataannya juga sering menyakitkan dan sering ikut campur masalah di keluarga Anda nih. Jadi kadang masalah kecil jadi masalah besar nih sikap Anda nih. Nah, oke teman-teman, kita langsung cara cepat analisa nih soal seperti ini nih, masuk aspek mana nih gitu kan. Misalkan aspek, nanti dihafalkan teman-teman ya, aspek pelayanan publik nggak masuk nih, aspek profesionalisme nggak masuk di keluarga, jejaring kerja nggak masuk, integritas diri nggak masuk, seperti itu. Terus sampai kira-kira teman-teman masuk yang mana nih gitu ya. Oke, kalau dalam seperti ini masuk aspek kemampuan adaptasi teman-teman, kemampuan adaptasi ya. Ini seperti soal nomor 1 tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu mengukur kemampuan dalam berperilaku sosialisasi, baik berkaitan dengan dunia kerja maupun interpersonal, baik di masyarakat maupun keluarga. Ya tadi untuk cirinya ya, cirinya itu tadi ada hal yang baru masuk. Nah, ada hal baru masuk, dalam hal ini hal baru apa? Karena kita menikah. Di sini dalam soal ini menikah kan punya keluarga baru nih. Istri kan udah mengenal ya, mungkin kan udah pacaran, udah mengenal. Tapi namanya mertua ini kan istilahnya hal baru ya. Hidup istilahnya punya orang tua baru ya, mertua gitu ya. Mertua. Jadi kan harus beradaptasi dengan keluarga baru ya, seperti itu. Untuk cara jawabnya tadi, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel, aktif, dan mau menerima hal baru. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cari aja cara kata kuncinya tadi. Pilih jawaban yang orientasi pada yaitu sikap supel, aktif, dan mau menerima hal baru. Oke, kita coba cari. Yang A, saya akan mencoba menjelaskan kepada ibu mertua. Tetapi apabila ibu mertua merasa benar dan tetap yakin, ini yakin maksudnya ya, sikapnya sudah benar, maka saya akan berusaha mengalah agar tidak bertambah konfliknya. Ini mengalah ini bisa masuk poin, tapi coba kita lihat yang lain ya teman-teman ya. Terus yang B nih, saya akan menjelaskan dengan bijaksana. Loh, ini kata-kata ada bijaksana, ini bagus nih. Apakah masuk poin? Saya akan menjelaskan dengan bijaksana kepada ibu mertua karena sikapnya itu menimbulkan masalah bagi keluarga saya, juga keluarga anaknya juga, karena bagaimanapun beliau adalah orang tua dari istri saya gitu. Yang C, saya akan menghindari bertemu dengan ibu mertua. Ini malah menghindar. Untuk menghindari rasa kekesalan saya karena sikapnya sering membuat saya kesal dan sakit hati. Ini kurang tepat ini jawaban yang C ini ya. Enggak poin, ini enggak masuk nominasi. Yang D, saya akan meminta istri saya untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa sikapnya bisa menimbulkan masalah di keluarga kami karena terlalu ikut campur dan sering menyakiti perasaan saya, kata-katanya. Ini meminta tolong kepada istri. Nah, ini bisa diantara nominasi ya, yang kita nyarinya 4 atau 5 teman-teman. Maksimal kita cari yang 5 atau kita melesetnya itu dapat poin 4 ya. Terus yang E, memikirkan semua tindakan mertua, ibu mertua ya, yang menurut saya kurang tepat dan saya yakin apa yang mereka lakukan salah. Namun saya akan berusaha memahami mereka. Bagaimanapun mereka adalah orang tua dari istri saya. Meskipun sewaktu-waktu bisa membuat saya kesal karena sikapnya itu sudah keterlaluan. Aduh, membacanya kok kayak menjiwai. Ya, maksudnya ini banyak masalah seperti ini karena di keluarga itu ya. Tapi kita harus bisa mengambil sikap yang tepat teman-teman. Oke. Ini untuk yang poin maksimal ini ya. Tadi ya kita lihat tuh ada kata kunci yang terselip nih. Tadi pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel ya. Sikap supel tapi tetap aktif ya. Nah, supel dan aktif. Nah ini saya akan menjelaskan ya, kan aktif nih. Saya akan menjelaskan dengan bijaksana lah kepada ibu mertua karena sikapnya itu menimbulkan masalah bagi keluarga saya yang juga keluarga anaknya juga, karena bagaimanapun beliau adalah orang tua dari istri saya. Oke, ini yang poin 5 teman-teman, yang B ya. Untuk yang poin 4 itu adalah Didi. Ini minta tolong sama istrinya, aktif tapi nggak berani, tapi minta tolong sama istri. Oke, untuk yang A, yang poin 3 itu yang A, mencoba belasan ibu mertua tetapi mencoba nih ya,
mau mencoba padahal udah ada masalahnya ya. Baru mau mencoba nih. Saya akan mencoba gitu. Ini poinnya 3. Nah, mencoba menjelaskan. Nah, terus untuk yang poinnya ini C nih, menghindari poinnya 2 teman-teman. Ya, kalau yang E, nah ini malah poinnya 1. Kenapa poinnya 1? Karena memikirkan semua tindakan. Aduh, ini kan jelas-jelas tindakan mertuanya kan seperti itu ya, sikap dan karakternya. Tadi kalau kita bawa pikiran, nah itu malah kita jadi sakitnya. Nah, kita harus segera ambil tindakan tadi. Cara jawabnya, ambil tindakan yang mencerminkan sikap supel, aktif, dan mau menerima hal baru. Oke teman-teman, ini kita buat cara asik ya untuk mengerjakan TKP seperti itu ya. Semoga teman-teman tetap selalu semangat belajar untuk mempersiapkan tes CPNS maupun sekolah kedinasan tahun ini. Oke, ini pembahasan lengkapnya ya. Nih tadi saya sampaikan kan. Nah, ini sekarang teman-teman bisa pelajari di sini. Nah, oke. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Nah, untuk next video insya Allah part 13 nih. Soal dan pembahasan TWK. Nah, oke. Tetap jaga semangatnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.